sama sat das bas. Jadi ya kayak emang kehidupannya kita di situ. Ada nggak sih yang cewek kerja sana? Hai teman-teman, selamat datang di video YouTube aku. Ini adalah video YouTube pertama aku. Terima kasih yang sudah mampir-mampir di sini. Nama aku Deta, kenalin. Dan hari ini aku pengen banget share bareng teman-teman aku yang ada di sini, ganteng-ganteng semuanya. Share tentang gimana sih rasanya kerja dan kerjanya mereka tuh apa gitu ya kan? Oke, boleh kita kenalan dulu. Yang pertama ada siapakah di sini? Perkenalkan, nama saya Seto. Oke, nggak jadi Sebastian ya? Enggak jadi. Oke. Mau dekat aja. Oke. Yang satunya boleh Mas? Aku Putro, pakai O ya. Orang Putro. Jawa. Oke, udah ganti ya sekarang. Oke. Nah, hari ini aku udah bareng sama Seto sama Putro. Kali ini kita bakal ngobrolin mereka tuh kerjanya apa sih dan kerjaannya tuh ngapain aja sih gitu. Nah, Seto sama Putro, kalian kerjanya apa sih dan udah berapa lama kerja di situ? Kita kerjanya namanya apa ya, Bud? Miners kali ya, Bud ya? Ya, dibilang miners lah. Miners. Oh, jadi kalian ada kerja sama ya kerjaan kalian ya? Oke, kerjaannya sama, Iya. tapi bareng masuknya bareng juga. Beda-beda. Duluan saya. Oh, duluan Seto. Oke. Duluan Berapa lama? berapa tahun ya? Seto tuh udah senior. Oh, Tahun. senior. Saya dari 2018 di sana. Oke, dari 2018 di perusahaan ini. Di perusahaan Ini swasta. Iya, perusahaan salah satu perusahaan swasta tambang gitu ya, Iya. bergerak di bidang tambang. Miners itu kalau di bahasa Indonesiain kayak ya penambang nggak Iya, sih? betul. Ya? Iya, benar. Ya kan. Sama kalau Putro Aku- di sana iya, udah berapa lama? sama perusahaannya, cuma aku baru setahun, masih Baru- juniornya Seto. Benar begitu adanya. Enggak ada junior senior, cuma masalah duluan masuk siapa gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Karena saya dulu Jadi gitu aja, tahu lebih dulu gitu. aja gitu ya kan. Tapi boleh nggak sih diceritain dikit sebenarnya miners nih pasti banyak teman-teman di sini yang udah tahu sih penambang. Tapi sebenarnya yang kalian kerjain itu apa gitu? Penambang apakah beneran yang kayak nambang gitu ya? Apa gimana nih? Apa tuh penambang? Di sini miners kalian yang kalian kerjain itu apa? Ya di sini kita buka stigma masyarakat ya kan. Karena sebentar lagi 2024 ya. Yang orang tahu tambang tuh cuma mungkin pakai cangkul atau apa enggak. Ya itu mungkin ada, tapi zaman dahulu itu yang udah apa istilahnya ya? Apa itu? Tradisional gitu Ya kan tradisional gitulah. Tapi ada kan istilahnya itu lupa. Konvensional. Oh, iya. Tambah konvensional mungkin ada kayak gitu. Karena kita udah zaman modern, zaman canggih, jadi kita nambang batu bara dengan cara open pit. Banyak metode ada yang lainnya, tetapi yang di tempat kita kebanyakan pakai open pit gitu. Open pit itu tambang terbuka, jadi kita nambangnya dari surface gitu terus ke dalam gitu. Nggak ada namanya bikin terowongan gitu, nggak ada. Jadi alat yang dipakai pun yang mini gitu, kayak kalau di jalan tuh ekskavator PC200, tapi kalau di sana pakainya PC2000. Jadi ya kaliin aja tuh nolnya berapa, kayak PC200 sama PC2000 ada yang beda nolnya tuh. Nah, nolnya itu maksudnya ini so tahu ya aku. Kamu yang kerja di situ gimana? Aku nggak tahu. Oke. Aku lupa ya. Pokoknya di sana ada PC2000, 3000, 4000 kayak gitu. Jadi lebih besar lah dari PC200 yang biasanya dibuat jalan gitu. Betul begitu, Pak Putro? Waduh, Pak Putro. Ya benar sih. Yang penting ya cuma beda volume aja, beda skala. Ya karena kita maksudnya pasti kalau namanya kerja kan cari untung ya. Pasti kita skalanya karena kita itu salah satu masuk ke perusahaan yang enggak yang konvensional, pasti kan kita cari untung sebesar-besarnya, makanya pakai skala besar kan. Pasti unit besar. Oh gitu. Jadi emang kayak alat-alatnya pun adalah alat besar. Tapi di situ kalian kayak dengan alat itu kalian yang ngoperasiin, maksudnya alat ini kayak gambarannya istilahnya kayak truk gitu nggak sih, tapi kayak yang gede gitu ya. Ya kan mungkin teman-teman kayak belum pernah lihat juga, dan aku juga belum pernah lihat. Jadi kayak kita anggap aja truk, tapi kayak itu super duper besar gitu ya kan. Nah itu kalian sebagai penambang, apakah kalian yang ngoperasiin truk itu apa gimana? Ya itu tadi kan miners itu kan sebenarnya nggak cuma ada di dalamnya, itu masih ada banyak cabangnya, kayak nanti ada engineer, ada produksi, nanti ada juga safety-nya. Oh, Safety-nya jadi juga, banyak ya jadi cabangnya. ada cabangnya banyak ya. Kita itu maksudnya ke produksi. Kalau produksi itu dia lebih ke lapangan.
dia eksekutor di lapangan. Nah nanti biasanya tapi untuk desainnya nanti dari engineer-nya gitu. Jadi kita emang yang langsung di lapangan. Jadi kayak yang Dita bilang tadi kan, kalau engineer tuh dia nggak bersangkutan langsung dengan operator, kalau dibilang di sana operator. Jadi yang ngoperasin alat-alatnya itu. Jadi kita langsung orang produksi lah yang langsung sama operator itu, kita kerja langsung sama operator. Jadi kita itu mengawasi operator untuk apa ya, untuk operasionalnya. Oh oke. Jadi istilahnya kayak kalian itu yang kerja di lapangan ya. Kalau misalkan engineer tadi dia itu kerjanya di kantor gitu ya? Ya sebenarnya di lapangan juga. Jadi kayak misal di pilar utama di bukan produksi, pilar utama kontraktor gitu ya. Kalau kita kerja di kontraktor batubara itu ada 3 nih paling utama nih. Apa tuh? Pertama tuh tim engineering, produksi, sama pelan-pelan tuh bagian maintenance alat. Jadi atau mekanik lah orang gampang awam yang sebelum kayak bengkel gitu. Nah bengkel anggaplah 3 biar ini. Engineering itu yang punya lahan, punya pewenang lah. Jadi nih lahanku mau dibikin apa nih, mau dibikin kotak segitiga. Terus mereka tuh nyuruh kita produksi ini, kita nyuruh di sini ada plan dari engineering. Terus mau dibikin bentuk tadi, mau segitiga, kotak, apa segala macam istilahnya kayak gitulah. Nah, terus kita nih produksi ini nggak punya alat juga. Yang punya alat tuh orang dari plan ini sendiri ya. Kita istilahnya kayak pinjam mekanik, pinjam alat, terus apa namanya, kita yang pakai juga, kita usernya. Nah, produksi ini nggak punya apa-apa jadinya, tapi punya wewenang buat ngerjain itu loh, eksekutornya kayak gitu istilahnya. Nah, itu. Oke, jadi bisa dipahami ternyata mereka ini kerja di bagian produksinya. Jadi emang kerja kalian itu di lapangan langsung ya, ini ya. Di mana sih maksudnya lapangan ini adalah kalian biasa sebutnya apa nih kalau di tambang itu? Pit area pit. Ya, Namanya pit. Pit itu adalah area tempat kalian menambang gitu ya. Iya. Oke, bisa dibilang kayak gitu. Itu di mana? Di pulau mana? Kalau boleh tahu? Saya di Sumatera. Oh, kamu di Sumatera? Oke. Di Kalimantan Selatan. Oh, di Kalimantan Selatan. Oke, wow, agak jauh ya gitu. Oke, baiklah. Nah, tadi kita udah ngobrol di situ. Sebenarnya menurut kalian nih, kalian kan udah kerja di situ selama 4 tahun, terus habis itu kamu 1 tahun yang di perusahaan ini ya. Sebelumnya kamu kan sempat kerja di tempat lain juga ya, Putro ya. Oke. Nah, menurut kalian nih, profesi ini tuh butuh orang yang kayak apa sih? Sebenarnya kalau menurutku profesi ini tuh kalau untuk emang nggak memungkiri ya, yang dari universitas misalkan yang dari jurusan tambang atau jurusan biologi itu dia mungkin untuk karir dia bisa langsung di setara foreman, atau kita kan bisa bilang foreman lah ya. Foreman itu adalah nama lain dari foreman itu istilahnya adalah kerjaan kalian ini. Pengawas lah. Pengawas kayak gitu ya. Oke. Jadi nggak perlu ada yang lulusan SMA ataupun nggak kuliah dia bisa langsung pengawas, bisa, cuma jarang ya. Mungkin dia ada prosesnya lagi, kayak biasanya masuknya tuh mereka ke operator, nanti dari operator bisa baru naik ke pengawas. Mungkin kita advantage-nya di situ ya, karena kita udah kuliah ya. Advantage-nya kita mungkin masuk programnya tuh kayak saya tahu program fresh graduate, makanya di sana dari program fresh graduate tuh dia keluar langsung jadi pengawas. Oh jadi ini kalian tuh masuk dengan program yang berbeda gitu ya? Beda. Kalau Seto dulu programnya apa namanya? FGDP, Fresh Graduate Development Program. Oh, ini adalah program buat yang mereka baru lulus kuliah gitu ya? Iya. Tapi itu bolehnya biasanya S1 doang ya? Kayak D3 ada nggak sih pertambangan D3 Mana gitu? ada kok D3 tapi Karena di FGDB itu yang dibuka nggak cuma untuk produksi aja, dia bakal dibuka untuk manajemennya, ada psikologinya, ada hukumnya juga. Nah, nanti yang aku jelasin masalah 3 departemen yang utama tuh ya utama, tapi bawah-bawahnya masih banyak. Kayak apa ya, sebenarnya juga mereka penting, cuma yang sering berhubungan di lapangan tuh ya 3 itu tuh. Kayak di departemen itu kayak ada SAE, terus logistik, HCGA, apalagi ya. Ternyata banyak banget Masih ada banyak ya, deretan-deretan apa namanya departemen lainnya gitu. Oh oke. Kalau Putra masuknya dari experience, jadi kayak udah ada pengalaman kerja sebelumnya, terus daftar pindah ke situ lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi dia udah pinter di luar terus masuk ke perusahaan ini jadi makin pinter.
karena yang gitu tetap membanggakan perusahaannya ya. Oke, baiklah. Oke. Ternyata emang kayak salah satunya emang lebih baik kalau misalkan teman-teman di sini udah pada kuliah kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mungkin dari SMA atau SMK langsung kerja gitu bisa, tapi emang jalannya dia nggak bisa langsung jadi foreman ya. mungkin bisa tapi apa Oh, ya? kalau dari Jarang pemain mungkin bisa tapi di tempat perusahaan lain ya Bud ya. Kalau di Oh. tempat kita kayaknya regulasinya ada programnya jadi operator dulu. Jadi kalau misalnya yang dari setara SMA Mm-mm. PLDP namanya kalau di sini. iya operator developer. Apa gitu ya? Emang ada programnya khusus gitu ya? Jadi kalau dari SMA ada ini kok nyebar bukaan juga kok di Jawa di mana-mana gitu buat yang lulusan SMA atau SMK nanti bisa jadi operator gitu misalnya. Tapi misalnya nanti operator tuh biasanya jenjang karir 4 sampai 5 tahun pun bisa jadi pengawas di sini. Ya, Oke. betul. Berarti Jadi sebenarnya hampir sama kayak kuliah kan. Kuliah kan kita juga menempuh 4 sampai 5 tahun. Tapi sekali lulus bisa langsung jadi pengawas. Hampir sama sih sebenarnya. tuh ternyata banyak jalan menuju Roma, tinggal ada kemauan apa enggak aja gitu ya Ya itu kan. tadi oh ya aku tambahin maksudnya nggak mungkin jadi di tempatku aja yang bagian paling atas itu lulusan salah satu SMK di Jogja juga. Oh, wow. Dia jadi kabak produksi di tempatku. Wow, keren ya. Bisa gitu loh. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Kayak dimana di situ ada kemauan, ada usaha kayak gitu, pasti ada jalan ya. Nah, tapi selain itu aja apa sih menurut kalian kayak kemampuan atau skill apa yang dibutuhkan diproduksikan kalian di Oh, lapangan? iya. Nah, mungkin kayak kalian mau bagi tips dan trik. Oh, jadi orang kerja di lapangan tuh kayak harus kuat secara mental atau apa gitu. Kalau orang yang kerja di nggak lapangan aja sih dimanapun sih harus pertama das bas. Wah. Oke, boleh diartikan bahasa Istilahnya Indonesianya cekatan apa? gitu. Cekatan gitu ya. nggak gampang ngeluh gitu. Nggak gampang ngeluh, nggak hadah-hadah. Kalau Oke. dari aku sih itu dulu. Oke, itu kunci utama. Kalau di Putra apa nih? Kalau aku apa ya kalau di lapangan? Tapi setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang orang memang senang di lapangan, ada yang di dalam kantor. Paling ya kalau di lapangan itu yang namanya di lapangan hujan panas Oh, oke. itu pasti Pasti, angin pasti ya nggak mungkin dipungkiri lah ya pasti kena. Jadi kayak kulit hitam, Terkena mata sering matahari sakit, maksudnya, tanning gitu mungkin- ya. Mungkin harus jaga badan karena kena hujan dan lain-lain kan. Beda sama orang yang di kantor yang mungkin yang di AC pun juga bisa sakit. Cuma Iya. kan apa ya kemungkinan lebih kecil lah daripada yang di lapangan ya. Nah, ini kayak gitu sih. Jadi siap panas, siap hujan. Terus itu juga keras ya. Yang namanya bukan keras sih, sebenarnya bisa juga dia namanya di office pasti juga beda pendapat pun bisa keras-kerasan. Cuma kan udah panas-panas tapi kerjaan juga banyak tekanan kan mungkin pasti orang banyak omongannya kan keras juga kan, jadi jangan baperan. Jangan. Putra nih baperan. Waduh. Apalagi kalau ada yang bilang aku sayang kamu. Waduh. Aduh, ini kayaknya udah sedikit curhat ya. Oke, baiklah. Selain itu kayaknya kebanyakan pasti ini ya, orang yang kerja di sana LDR nggak sih? Karena kayak tempatnya itu deket nggak sama kota tempat kalian kerja? Deket nggak sama? Kalau Bukan kota ya, apa ya? Kayak tempat iya, kerja ya? tempat kerja. Kita nyebutnya site sih gitu. Oh iya, site. Kita nyebutnya di sana site terus karena biasa di sana masih lagi open project jadi set lagi jadi mes kita di luar. Kalau gambaran tempatku sana mesnya tuh kayak seturan gitu, jadi tempat kopi ada, Indomaret ada dekat, terus tempat apa namanya supermarket kalau mau ke mall tempatku 1 jam. Oh oke, Jam agak naik jauh. motor gitu. Tapi kalau 4 Putra aduh Oh, kenapa 4 jam tempat dulu Putra? ya. Wah, terlalu jauh. Terlalu jauh. Berapa lama kira-kira dari kayak pusat kota ya bisa dibilang, atau mungkin kayak yang rame-rame gitu lah? Kalau tempatku paling 1 jam lah ke 1 jam. ke kota paling dekat. Ke kota paling dekat. Kota mana itu? Sana. Oh. Sana terasanya kota, walaupun nggak ada mall. Mungkin biasanya kan sekarang patokan kota kan ada mall ya. Kalau ke tempatku patokan kota itu ada Indomaret. Indomaret. Oh, Ya di yang sana ada Indomaret guys. Ada Indomaret sama. oke.
Baiklah. Ya, bayangan kota buat kalian nih di tempat kita ya kayak tadi gue bilang kalau di Jogja kayak Seturan itu udah kota buat Udah kita kota. gitu. Terlalu Keramaian. kota. Soalnya biasanya kalau tempat kita kerja mesnya di dalam. Tapi di mes tuh jangan kalian anggap cuma kamar tidur sama toilet aja, enggak. Terus ada apa aja Oh, di emang situ di sana? banyak fasilitas, ada kayak lapangan futsal, ada ya buat sepak bola, ada Enak dong. tenis, Semua volley, olahraga kayaknya ada ya. Terus badminton. pingpong, Hmm. apa lagi buat basket ya. basket, Tempat nge-gym gym. aja ada, tempat gym Oh ada. iya, serius. Serius. Karena Supermarket kalian- ada, supermarket, serius. food court, Food court musola, ada juga. musola masjid bahkan. Apa yang kopi kayak gini? Oh iya kopi Kayak gini juga ada. Alat-alatnya aja, Oh. bukan yang kopi alat murah sih, kayak alatnya yang keren banget. Ya, Lupa aku sama kali coffee ya. shop gini lah. Jadi emang di sana tuh sebenarnya kalian di sana dapat mes ya? Iya. Dapat mes, tapi di mesnya pun kayak dibuat nyaman gitu ya, Iya. enak ya. Jadi kayak semuanya serba ada kayak gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang ya mesnya itu ya kayak kota dalam hutan. Kota dalam hutan. Itu berarti kan ke tengah hutan gitu. Sebenarnya itu di area tengah hutan kan, tapi kita bikin mes gitu kan. Oh, Tapi di dalam oke. mesnya itu ya karena itu tadi fasilitas semua komplit, jadi ya kayak emang kehidupannya kita di situ. Kayak desa gitu kan. Iya. Keluarga Internet kedua. juga lancar ya. Itu iya. Keluarga kedua, oke. Bahkan Internet mungkin malah lancar. jadi keluarga utama ya Bud ya. Soalnya Kita waktu kan pulang di sini berapa? kita libur cuma apa namanya 14 hari lah. 17 hari. Iya. 17 hari setelah kerja berapa lama? 56 hari. Setelah 56 56 hari, kayak ya hampir 2 3 bulan, bulan. 2,5 bulan. 2 bulan pas. 2 bulan. 2 bulan pas. 56 hari itu 8 minggu. Oh iya 2 bulan, astaga, 1 bulan 30 hari. Iya benar-benar 2 bulan pas ya, 2 bulan terus liburnya 2 minggu. 2 minggu. Sekitar 2 Sekitar minggu, 2 minggu 14 lebih hari. dikit. Oke, kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerja siang ya dari gelap menuju gelap. Jam Dari gelap Jam- menuju gelap subuh ya? Jam 6. Jam 6-nya sana kan masih gelap. Jam 6 sampai jam pulang paling nyampe mes tuh jam 7 sampai setengah 8. Oke, jam 6 udah harus berangkat. Terus habis itu jam 7 sampai jam 8. Itu pasti capek langsung kayak udah tidur gitu nggak sih? Ya 8 malam. Jadi kayak misal kita bangun subuh lah jam 5 kan. Kalau punya aku bangun jam 5 kurang, terus mandi sholat subuh, terus makan, siap-siap. Nah, berangkat kerja jam 6. Berangkat kerja jam 6. Terus nanti start kerja jam 7 gitu. 7 nanti sampai jam 7 malam lagi. Oh, oke. 7 malam terus nanti jam 7 tuh biasanya udah ada baru pulang kayak gitu. Baru pulang nyampe mes. Kalau mesku nanti jadi ya paling 7 lebih 10 udah nyampe mes. Tapi karena mesku tuh bilang tadi masih di luar dari kayak setengah 8-an gitu baru nyampe. Oke. Jadi sebenarnya kayak memang kerjanya juga kayak agak full time gitu ya. Tapi kayak sejauh ini kalian menikmati kan kerja di situ. Ada liburnya nggak sih? Maksudnya selama 56 hari itu kerja terus 56 hari itu? enggak. Wah, Jadi Ada liburnya, kita ada sistem off namanya. Jadi kita tuh kerja 6 hari siang, 7 hari malam. Nah, nanti yang seharinya itu off. Perpindahan dari malam ke siang itu dianggap off. Yang Itu off. libur. Oke. Lumayan lah ya, seenggaknya kayak dapat ada liburnya ya. Iya. Berarti kayak kalau dipikir berarti sekitar berapa? 6 kali ya? Kalau 1 bulan pasti ada 2 kali off. nah, biasanya. Oh, 2 kali doang. 2 kali off. Maksudnya 6 siang, 7 malam itu berarti maksudnya kayak emang ada shift-shiftannya apa gimana? Iya, iya itu sih. jadi Kan tambang kan 24 jam kan. Oke. Hah. Itu dari dari masuk siang itu kita nanti 6 hari dulu masuk siang. Nanti perpindahan dari siang ke malam itu kan langsung dihitung langsung kerja kan malam kan. 7 hari malam. Nah, waktu perpindahan dari 7 yang hari ke-7-nya malam ke siang itu itu off. Oh, itu bilang off. off. Oh, Tapi jadi ya anggapannya kayak seminggu sekali sih, seminggu sekali. Ada free 12 jam. 12 jam 12 jam. buat 12 jam buat off-nya istirahat. 12 jam. Oke, Iya. baiklah. Yang selain buat tidur ya. Kan ada Hah. yang buat tidur. Iya, ada benar-benar. yang Ya, setiap minggu ada 12 jam buat Oh. buat ya free. free lah. Tadi katanya ada shift, berarti kalian ini dapatnya shift pagi mulu ya? Enggak, itu Dua. tadi 6 hari siang, Oh, 6. 7 hari malam. Oh, oke. Kerjanya kita. Oh, jadi dari tadi kalau misalkan pagi berangkatnya subuh, kalau misalkan malam berarti bisa gitu kali ya? Lebih cepat kalau malam-malahan. Bis Kalau maghrib itu. kalau kerja pagi itu kan kita jam 6 dijemput bisnya. Kalau kerja malam itu malah kita dari jam 5 sore udah kadang Oh, udah udah dijemput. Udah dijemput. Oh, oke. Enggak tahu kalau tempat seto. Kalau tempat seto yang dulu kan kayak gitu. Kalau tempatku ini Pendingnya. 7 ke 7. Oh iya. Iya kalau Pending. kalau kita kalau yang staff up
yang diproduksi berangkatnya jam 5 Oh, 5 sore ya, jadi Oh. 17.00 Di 12.00 kita sama udah- Putra juga. Oke. Padahal nanti kita baru sebenarnya kita kerjanya itu baru jam 7. Oh gitu. Kenapa Tapi, dimajukan? Mm-mm. Itu buat karena visual pas malam hari kan kayak nggak kelihatan ya kan, jadi perlu ada pendingan dari job siang ke malam, Oh. job desk tadi ada. Dan job kita desk. juga harus lihat karena tambang itu tuh terlalu cepet deh. Jadi kita hilang setengah hari, satu shift aja kita nggak ada, kita tuh nggak bakal tahu itu tuh udah jadi apa. Oh, Kadang gitu. jalannya aja udah bisa dirubah. Oh gitu. Heeh. Oh. Jadi karena misalkan jalan utamanya awalnya di sini di tempat di utara misalnya, nanti bisa dipindah di selatan karena yang di utara udah ternyata udah dimakan lagi, udah di Oh, udah dipakai loading ditambang lah, kayak gitu ya. ditambang lagi. Oh. Gitu. Oh ternyata kayak emang banyak spot-spot yang bisa ditambang kayak gitu ya, Iya. dan dibuka lagi kayak site-site baru gitu ya. Oh oke, sekarang aku paham. Nah itu kan tadi kalian dapat mes ya, tapi kalau misalkan buat makan kayak gitu kalian dapat juga dari Dapat, sana. dapat. Oh enak dong. Berarti Enak. kalian kayak 0 rupiah. Iya benar, sebenarnya bisa 0 rupiah kalau kalian gak jajan ya. Iya. Iya. Kalau nggak di food, kalau nggak jajan di food court. Di food court aja kan kita pakai voucher. Oh dapat voucher juga, jadi bisa. Emang makannya itu Jadinya nggak murah free, banget. kan? Jadinya Oh. free, maksudnya Ini yang free tapi makanannya milih gitu. Makanya Oh milih di gitu. food court. Oh vouchernya itu pengganti makan kalian? Enggak atau Enggak, Iya, gimana? jadi- mengganti makan benar voucher. Bener. Oh. Cuma apa namanya? Maksudnya tuh karena di sana food court itu banyak yang jualan makanan kan, banyak tuh gak cuma satu jenis. Nah itu tuh boleh pilih gitu loh, pakai voucher itu buat nuker. Aku mau makan apa hari ini, mau makan Oh, sate, oke. terus besok mau bakso gitu. Jadi Jadi- itu kayak stand gitu. Jadi bukan catering ya Nah. makannya. Tapi vouchernya itu juga terbatas. Jadi misalkan kan itu standnya tuh ada yang ada rawon, nasi goreng, terus bakso, terus nasi padang. Nah itu tuh harganya kan juga pasti beda-beda kan. Beda-beda. Nah kita tuh cuma dikasih voucher misal dengan harga segini misalnya, tapi kalau ada yang Range. lebih range-nya lebih, ya kita nambah sendiri pakai uang cash. Oh, Tapi oke. banyak juga yang harganya itu sama kayak yang di voucher itu. Budgetnya segitu. Budgetnya sama. Budgetnya kayak gitu. Emang mungkin udah disetting kayak gitu ya biar menyesuaikan. Terus kalau misalkan apa namanya buat internet sendiri di sana kan lancar ya. Kalian di mes itu tuh dapat wifi juga, ada wifi juga. Kalau aku nggak ada wifi, cuma di tempatku itu Ada. ada, tapi wifi-nya itu nggak bisa buat Raisonggu. Bahasa Indonesia mas. Enggak apa-apa loh, ini ada translatornya di sini. Nggak bisa buat itu, nggak bisa buat YouTube. Oh, Oh, ya iya, dibatasi gitu. Dibatasin, nggak Oh. dibatasin. Tapi di sana itu kebetulan pakai tower sendiri dari Telkomsel. Oh, khusus ya. Heeh. Koneksinya memang kencang dikhususkan Iya, untuk Warga. semuanya warga. warga mes. Warga mes. Tapi sebenarnya kita tuh bisa memilih untuk nggak tinggal di mes, Oh, dengan bisa juga. dengan tinggal di kota yang terdekat itu tadi yang 1 jam, karena ada bis yang ke kota itu. Oh, Itu untuk orang lokal. oh. Tapi kebanyakan dari kita juga yang bawa istri ke sana juga bisa tinggal di sana. Kebanyakan pada ngontrak. Pada ngontrak di kota terdekat kayak gitu. Ya. Misalnya yang baru nikah nggak mau jauh dari istrinya, ya udah istrinya dibawa ke situ ngontrak di situ. Tapi ya nanti untuk biaya dan lain-lain dia lebih sendiri. Lebih sendiri, Oh. iyalah. Masa ya semuanya ditanggung, enak banget ya kalau misalkan ditanggung ya. Tapi itu kalian di mes itu kayak satu orang satu ruangan dapat kayak satu kos-kosan gitu atau kayak gimana bentuknya mesnya itu tuh? Itu tergantung ini sih. Beda-beda ya Enggak, tergantung staff apa namanya? jabatannya. Ya jabatan. Jabatan. Jadi kalau misal kayak secara staff minimal kayak kita apa? Itu Kamar dua. satu kamar 2 orang. Oh. Nanti dapat air mandi panas. Terus apa lagi ya? AC. Cuma kalau di tempatku udah semua sama. Oh, sama. Cuma bedanya kalau operator isinya 4. Oh, Dan iya. itu aja. Cuman itu Tapi aja. untuk AC sama Air panas. kamar panas semua udah sama. Water heater guys. Water heater udah sama. Kamar mandi dalam. Enggak, kamarnya luar. Oh luar. Oke. Cuma di Oke. dalam kamar. Oke. Itu ada gak sih yang cewek kerja sana atau kayak tambang itu memang kebanyakan yang apalagi diproduksi itu memang harus cowok? Ada Oh. nggak cewek? Kalau diproduksi paling cewek admin sih. Nah, tapi ada, ya mungkin 1/10 1 banding 10. totalnya ya mungkin ya. Nggak ngitungin pastinya sih, cuma Tapi kalau untuk kira-kira. engineer, ada geotek ataupun yang masuk ke safety SHE itu, itu malah ada ceweknya. Oh oke. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kalau misalkan cewek pengen kerja di tambang itu kayak bisa banget gitu. Bisa. Oh, oke mantap kalau Itu ada gitu. 2 mes
dua mes itu yang memang dikhususkan buat cewek. Oh, satunya juga ada mes Ada buat kan khusus mesnya itu cewek? kayak blok-blokan gitu kan. Mhm. Ada 2 blok cewek, emang itu buat mes cewek. Oh, nah enak banget ya kayaknya kerja di sana buat yang pengen menabung. Sekarang semuanya di sana udah terpenuhi. Nah, kalau menabung tuh beda-beda. Cuma kan kadang itu Gitu. ceweknya nggak kuat LDR, Gitu ya. Itu kayaknya ceweknya perkara ini. kayak dua-duanya ya. Nah, kayak kita udah ngobrolin kayak kerja di sini tuh ngapain aja. Terus tadi juga Putra udah nyebutin nih kalau misalkan di sana itu kan harus kuat karena di sana bisa hujan, angin kayak gitu dan lain-lain. Berarti resiko buat kayak sakit, gampang sakit itu kayak sangat tinggi sekali ya di sana. Kayak bisa dibilang gitu nggak sih? Selain itu resiko apa lagi nih buat kerja di tambang ini? Kayak apa aja? Ya resikonya mungkin di sana karena alat-alatnya besar-besar itu ya. Mm. Alat-alatnya besar, terus pemindahan kayak tadi jalan, terus apa itu juga menurut saya juga bahaya gitu loh. Jadi kalau misal nggak tahu terus nggak ada di nggak apa namanya di Nggak update gitu ya? bukan update ya, ditanggulangi gitu. Uh-huh. Nah, itu yang harusnya nggak bahaya jadi malah jadi bahaya gitu. Jadi misal kayak jalan di sana juga harus lebar, harus lebar. Sana ada standarnya jalan tuh tanggulnya berapa meter, tingginya berapa meter juga, terus apa namanya? Apa Bud? Nah, ya itu apa di sana kan ada standar safety-nya kan. Nah, kita kan menuntut untuk tambang kan yang pertama kan yang kita harus lihat kan K3-nya kan. Berarti kan safety-nya kan, Iya. keamanannya kan. Cuma di sana enggak menutup kemungkinan kita bukan dibilang lalai sih. Cuma ya kadang apes ya. Orang kan ada apesnya kan. Karena di sana kan banyak banget faktor yang bisa bikin kecelakaan kerja. Kayak halnya habis hujan. Jalan licin. Jalan itu kan kita kan cuma pakai tanah ya, nggak ada aspal, nggak ada ya kan pasti licin kan. Nah, ketika belum ada yang namanya slippery, kemudian ada yang lewat, tahu-tahu bis lewat ya bisa rebah, bisa gitu ya. kecelakaan karena licin. Nah, Gitu. sama fun fact nih buat kalau alat masuk tambang harus 4x4 minimal gitu. Maksudnya 4x4 itu apa? Ukurannya? Double Apa namanya ya? Gardan. double garden. Double gardan itu. Jadi kayak mobil 4 mobil 4WD Ah, di depan ah, bisa ah. gerak, belakang bisa gerak. Base pun Oh, juga harus gitu. kayak gitu. Ah. Base juga Oh. buat menghindari kalau licin tadi, kalau hujan tetap bisa gerak itu. Karena selip kan, selip kan. Emang resiko selipnya itu kalau misalkan kendaraan emang tinggi ya? Iya, apalagi kan tayarnya dari bahan plastik gitu. Cuma kalau misal bahannya dari trek, dari besi, ya enggak terlalu 4x4. Oke. Banyak banget sebenarnya faktor kebanyakan itu, makanya kita kan selalu sebelum kerja itu kan kita ada yang namanya P5M kan, mengingatkan operator. Apalagi operator kan yang dia secara langsung, kalau kita kan cuma mengawasi ya. Lebih mungkin tanggung jawab lebih di kita karena kita pengawasnya ya. Cuma untuk yang eksekutornya kan langsung operator kayak untuk PC tadi. PC itu kalau dibilang kalau umumnya tuh bego lah, tapi dengan kapasitas yang volumenya yang lebih besar. Itu tuh dia kan pasti mainnya di dekat-dekat tebing kan, untuk kelongsoran juga bisa kayak gitu kan. Iya benar sih. Belum nanti operator-operator yang truk-truk besarnya itu kita bilang kan HD itu bisa ambles, terus tahu-tahu rebah karena misalkan ada material yang emang nggak sesuai lah, misalkan dia malah nginjak lumpur kan pasti oleng kan, gitu lah. Karena emang juga ini kerjaannya berhubungan sama alam juga ya, jadinya kayak emang resikonya juga tinggi banget. Makanya di situ kayak penting banget yang namanya nerapin K3. Nah, betul. Nah, itu dia. Oke, baiklah. K3-nya itu contohnya kayak IBPR. Apa tuh IBPR? Maklum ya, aku nggak tahu. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Oke. Dia memang khusus buat ditambang kayak Ya gitu. dia sebelum kita menambang emang harus keluar dulu. Itu kayak penanggulangan kalau resiko-resiko apa yang dilakukan. Kayak IBPR itu kan banyak. IBPR tuh ada yang nanti dia turunannya itu JSI itu ada di semuanya, kayak waktu loading OB itu kayak overburden. JSA itu apa sih Put? Coba jelaskan ke Iya teman-teman. benar. Job safety safety analysis gitu. Oke. Ya. Tapi si JSA terus habis itu IBPR itu kayak yang maksudnya yang menjalankan kayak gitu atau yang ngawasin itu adalah kalian gitu atau ada orang lain lagi?
kita kalau pengawas untuk di lapangnya kan kita, tapi Yang jalankan tuh CSI ya kita bareng-bareng itu. bareng-bareng Ya, semuanya. sesuai itu kayak Semua. aturan gitu ya, Ya, kayak istilahnya kayak gitu ya, SOP. SOP. Oke. Tapi bukan SOP beda lagi. Beda lagi. Ini yang khusus buat keamanan gitu ya. Ya, Oke, dan itu harus terbit dulu sebelum kalian melakukan Melakukan kegiatan. itu. Itu harus sudah ada BPR-nya, jasanya gitu. Dan itu semua yang terkait di dalam penambangannya itu harus tahu gitu. yang oke. Buat nanggulangi masalah Kalau misalkan- keselamatannya itu. Oke. Karena memang tadi resikonya super tinggi banget ya. Tapi kayak semua elemen gitu udah dapat asuransi kan. Ya ada asuransi ya. Jadi kayak buat teman-teman yang kayak apa ya, aku tuh pengennya tuh teman-teman tuh tahu kalau di sini tuh kayak ada resiko kerja, tapi juga di balik itu ada asuransinya juga. Terus kayak ya jangan takut karena memang semua kerjaan tuh kayak ada resikonya gitu nggak Iya, sih? benar. Ya selama kita udah mencoba mencegah sebisa mungkin. Yang Sebenarnya penting itu mencegah diri sendiri, yang lain bakal selamat. Iya benar-benar ya. Ya itu ada bahaya sama ada risikonya itu. Ada bahaya risiko terus cara penanggulangannya bla 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 dijelaskan di Dan itu emang ketat banget ya di dunia. Ya karena saya BPR. ya itu tadi lah. Ya mungkin yang misalkan ada yang nonton, misalkan dia nggak asing sama tambang, pasti udah tahu kayak banyak juga sampai di tingkat fatality kan, meninggal dunia itu kan kayak, dan meninggal itu kan nggak cuma perkara itu aja, apa namanya, kecelakaan kerja nggak, ada juga. Aku dulu di tempatku yang dulu itu dia karena sakit pulang kerja dia sakit, waktu di bis perjalanan pulang tuh dia meninggal di bis. Tapi sakitnya itu karena pekerjaan dia atau memang sakit bawaan dia? Itu kurang tahu, makanya kalau di sana itu masih ada kayak MCU tahunan, medical check up tahunan itu pasti gitu ya. pasti selalu diutamakan kan, karena Semuanya dapat ya. karena di sana kan kita yang nggak menutup kemungkinan operator terus pengawas itu kan di sana kan debu apalagi debunya debu batu bara kan, terus unit kan getaran unit kan, bising terus jadi telinganya juga ngaruh telinga ya. ngaruh, Hidung, terus paru-paru. pinggang. Orang-orang yang bawa truk itu kan jalan kan nggak ada yang mulus, nggak kayak di aspal, bergejolak itu pinggang masih kena. Oh gitu banyak juga makanya. ya. Aku pikir kayak ya udah naik truk kayak ya udah gitu doang gitu. Ternyata juga sangat ada resikonya yang mungkin kita nggak pernah pikirin sebelumnya. Gitu. Kita dulu lama gitu. Lama gitu juga bisa ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, terus sekarang aku mau tanya nih, itu kan kalau tadi resikonya nih. Nah, kalian sebagai orang yang bekerja di situ pernah nggak sih kalian melakukan kesalahan gitu? Aduh, goblok banget nih, aku kok bisa melakukan kayak gitu? Sering. Nggak sering, soalnya pernah lah. Dan Namanya juga Sering manusia, salah juga. namanya manusia pernah Benar, melakukan benar, kesalahan. benar. Tapi dari Boleh. kesalahan itu kan kita ditumbuh. Guys, Kuat ajar. tumbuh bikin salah itu lagi ya. enggak lah. Oke, boleh nggak sih, ada nggak sih yang boleh diceritain dikit dulu pernah salah apa? Biar kadang-kadang orang kan kayak, aduh kalau kerja kayaknya harus sempurna deh, padahal kan nggak juga gitu. Kayak yang saya tau bilang kayak dari kesalahan itu dia tumbuh gitu. Justru Mungkin- kesalahan itu bikin berkembang. Yang pernah kayak salah metode pengerjaan, kayak misalnya harusnya pakai metode ini, terus ada metode yang lebih optimal dan waktu itu belum tahu gitu. Jadi dikasih tahu sama atasan, pakai metode ini loh, itu lebih efektif, lebih enak gitu istilahnya. Oh iya, akhirnya dicoba, diterapin, nah lebih bagus kayak gitu. Jadi kesalahan yang jadi bikin belajar juga gitu. Bikin belajar kayak istilahnya kayak bisa dievaluasi juga gitu ya. Terus kalau di produksi ini lebih belajar ke gimana sih cara buat apa namanya, bisa apa namanya ke orang tuh. Komunikasi, Ya selain itu terus apa namanya istilahnya, lupa apa ya, apa tuh? persuasi. Kayak ngambil hatinya orang gitu loh, biar orang tuh mau nurut sama kita loh. Jadi kayak setahu aku pemimpin kita kan di situ pemimpin buat para operator gitu loh selevel itu. Terus pemimpin itu sendiri kan kalau menurut saya seni cara mempengaruhi orang gitu loh. Jadi gimana caranya orang ini nih mau nurut sama kita gitu. Jadi di produksi itu banyak belajar kayak gitunya.
Selain belajar ilmu kayak gitu juga belajar ilmu teknis di lapangan gitu. Ngobrolin lagi soal tadi ya, kayak yang kalau lulusan SMA, SMK tadi udah bisa dijawab, bisa gitu ya kalau misalkan masuk. Tapi kalau misalkan yang kuliah S1 buat yang kerja di bagian kalian ya, aku ngomongin jadi minor ya tadi bilangnya. Jadi minor itu apakah kalau kuliah memang harus jurusan tambang atau ada nggak yang beda jurusan? Oh gitu. Enggak. Kalian enggak kuliah jurusan sama. apa? Pertambangan. Pertambangan, tapi nggak harus dari tambang. Karena dari jurusan pertambangan aja itu paling digunain di ilmunya 20% paling ya. Oh, cuma 20%. 10% atau 20%. Ya kalau diproduksi mungkin, tapi kalau di Kalau di engineering banyak. Oh, jadi Kalau emang diproduksi kayak arsitek pun bisa, yang lainnya pun bisa. Oh gitu. Industri pun bisa. Karena gimana? Karena emang besok kalian bakal diajarin gitu waktu jadi produksi itu, kalian bakal diajarin dulu sebelum masuk Iya. atau kayak gimana? Iya. Jadi karena aku waktu itu masuk lewat jalur namanya MT atau FGDP itu kan. Apa MT itu ya? MT itu Manajemen training. Ya, setelah itu kan. Terus masuk itu saya juga nggak tahu, bukan nggak tahu yang awam, bener-bener nggak tahu gitu, tapi lebih ke tahu, tapi ini kayaknya pakai, setahu saya kayak gini loh. Ternyata yang seperti aku bilang tadi, oh bukan, caranya itu kayak gini gitu. Ada beda lagi aktualnya gitu. Jadi kalau misal kita belajar waktu kuliah tuh kayak apa namanya, taunya tuh semua material sama gitu. Ternyata di aktual tuh materialnya ada yang pasir, ada yang lumpur, ada segala macam gitu. Nah itu kan belajarnya malah jujur waktu kerja gitu. Waktu kerja harus diajarin itu caranya kayak gini. Nah, namanya juga kita kan development ya kan, di develop di situ, dikembangin di situ biar kita jadi lebih tahu gitu. Jadi nggak apa-apa awalnya nggak tahu, tapi yang penting mau belajar keinginannya gitu. Jadi emang program ini sangat membantu buat fresh graduate. Gimana? Iya, kayak aku tuh tahun kan baru di tempat ini. Kalau yang jalur experience mungkin dia udah harus ada kayak jalur aku mungkin dia harus ada, memang udah harus tahu bagiannya kan. Berarti mungkin kayak aku ya dari produksi masuk ke situ ya dari produksi lagi. Nggak mungkin dong awalnya dia pengalamannya mekanik jadi produksi, karena kan gitu dia ya? jalurnya experience. Beda kalau jalur FGDP, karena aku pernah kemarin tuh ada yang baru FGDP yang fresh graduate itu, dia dari teknik mesin, dia jadi produksi. Oh jadi produksi. Saya tak kirain dia kan kalau di sana itu fresh graduate itu diputar kan, dia ngerasain semata, tak kirain dia bakal jadi mekanik, karena dia kan udah teknik mesin kan. Ternyata dia jadi produksi, jadi pengawas malah juga sama. Jadi bisa dibilang yang penting masuk fresh graduate dulu, nanti mungkin di situnya. Iya, jadi putar kayak misal diproduksi kurang-kurang, nah nanti kira-kira departemen mana yang orangnya cukup, terus kita ambil diproduksi, ya udah bisa. Nanti masalah bisa apa enggak ya yang penting orang itu mau belajar, ya kita ajarin gitu waktu di lapangan itu. Tapi ada nggak yang anak, maksudnya dari ilmu sosial gitu, tapi ke tempat kalian? Karena kan kalian tetap aja teknik, tetap harus ada. Sosial kayak Ya nanti masuknya tetap. geografi itu PS ya, SMA ya. Iya, Tapi itu tapi itu nanti masuknya ke itu, apa? Kayak dia yang ngurusin orangnya, kayak di sana kan ada manpower, terus juga ada yang namanya HCG, dia yang ngurusin SDM-nya berarti ya? Iya. Oh, jarang ya yang kayak dari ilmu sosial, kalian belum pernah nemuin ya, dia backgroundnya ilmu sosial tapi kerjanya jadi minor gitu. Kalau aku sampai sekarang kalau untuk aku mungkin bisa, tapi aku belum pernah nemuin gitu aja. Kalau kamu, teman kamu rata-rata teknik ya, teknik mesin. Iya, banyak teknik sih. Teknik Iya, semua. teknik, tetap Walaupun teknik. ada yang teknik geologi, Jurusan eksakta gitu. eksakta gitu. Eksakta. Nggak harus tambang sih. Tapi kalau Oke. yang dari kayak manajemen, komunikasi, Jarang. Ada dulu manajemen tapi maksudnya plan. Ya itu juga beda. sebenarnya minor juga sih, cuma departemen plan gitu yang workshop tadi. Jadi nggak menutup kemungkinan nih buat teman-teman yang mungkin kayak sekarang merasa, Plan. aduh aku salah masuk jurusan kuliah tapi pengen ke pertambangan, masih bisa. Iya. Banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan, bisa digali semua kemungkinan itu ya. Oke. apalagi sekarang tuh sebenarnya kan tambang itu makin modern ya. Dan di sini tuh sekarang tuh ada sistem, hampir semua kontraktor besar pun udah kayak ada jigsaw. Terus di tempat kita tuh modular. Nah, Modular tuh tempat kuat hexagon. hexagon itu tuh dia itu nanti ada sendiri yang dia maksudnya produksi, tapi dia posisinya dia kayak
kayak di ruangan ini, terus dia yang ngatur kemana truknya itu bakal ngambil material sama buang material. Jadi- Kayak jalurnya gitu ya. jadi sekarang tuh kayak Yang ngontrol gitu. pakai teknologi dikontrol gitu. Jadi kita tuh udah nggak pernah teriak-teriak nanti yang truk ini kesini nggak perlu. Jadi itu udah ada pengoperasiannya sendiri. Jadi Kita cuma lewat tinggal layar. kita cuma tinggal mengawasi aja. layarnya di unit itu dia ada monitor gini, terus misal disuruh lewat mana nanti muncul di layarnya. Tapi ternyata emang kayak Bisa aja. semakin lama semakin modern dan semakin membuka kemungkinan buat Pemikiran. banyak orang buat masuk sini ya. Aku tuh Kayak next aku kayak jadi pengen kerja di pertambangan gitu ya. Kayaknya Bisa. seru. Bisa Bisa. ya? Bisa. Oke, baik. Oke, boleh dong. Ini kayak sebelum berakhir, boleh nggak kayak kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi cari kerja atau mungkin kayak adik-adik SMA atau kayak yang mereka masih bingung kerja di tambang itu tuh kayak gimana? Boleh kasih pesan buat mereka. Jadi siapa dulu nih? Kamu dulu, Seto. Mungkin lebih update sama informasi, lebih melek teknologi lah istilahnya. Oh gitu, oke. Lebih sering buka info lowongan, entah itu di LinkedIn. Mhm. Bacanya gimana? LinkedIn, LinkedIn, oke. IG. LinkedIn atau di webnya, biasanya mereka informasi kalau di web sama di sosial media Instagram segala macam, Twitternya lebih mulai ke arah situ sih. Jadi kan kalau tahu terus apa namanya nanti langsung apply, supaya nanti mungkin tesnya bakal dikasih tahu. Nah nanti tesnya mau belajar dari mana kan ada tahu banyak di YouTube, banyak banget. Jadi emang memanfaatkan media sosial yang ada. Iya. Itu emang penting banget, harus rajin cari-cari, nggak cuma cari kerjaan tapi juga cari tahu juga ya. Oke, baiklah. Kalau dari Putro apa nih pesan-pesannya? Satset kastus. Bahasa chat Bos. kan pesan buat Pesan orang yang mau silakan. nge-apply itu tipsnya apa gitu. Banyak berdoa. Biar apa ya? Oh kalau kan nambah channel ya kan? Channel. Kenal sama orang. Channel yang dimaksud adalah orang gitu ya, teman Iya, gitu lah ya, manusia. boleh dibilang kayak gitu ya. Dari misalnya emang ada teman yang udah kerja duluan. Mm-mm. Nah, coba misalkan kalau emang dia cuti atau apa ya coba ngumpul atau Ngobrol, nanya-nanya, nanya-nanya. ngobrol biar lebih tahu. Ataupun nanti kalau misalkan temennya juga lagi ada lowongan kan bisa nge-share Iya. juga kan sama Iya. yang terus ya banyak berdoa ya karena Iya itu benar. kan Doa namanya sama usaha ya. itu kan namanya kayak ya bisa dibilang kan keberuntungan juga, Rezeki rezeki Iya. rezeki kan udah diatur. udah diatur. Ya benar, setuju banget. Oke, thank you Seto dan Putra udah mau sharing hari ini. Sangat membantu sekali buat aku dan juga buat teman-teman, semoga juga membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa-apa, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar. IG-nya Seto. IG. Mau ditaruh IG-nya mau. Kalau enggak Oke. nomor WhatsApp-nya di bawah ini. Oke, baiklah. Thank you ya sekali lagi. Sampai ketemu lagi, mungkin next time kita bakal ketemu lagi membahas hal yang lainnya.